Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di antara keutamaan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kamu kepada Rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, zat yang maha mengampuni. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memberikan ampunannya kepada manusia, pada orang yang mau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan manusia, kalau dia mau mengakui, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu taubat terbuka 24 jam. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian Allah berjanji, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang penuh keberkahan, hujan yang membawa kebaikan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Air sebagai sumber kehidupan bagi manusia, air bersih. Manusia membutuhkan, bahkan hari ini menjadi masalah besar bagi manusia, masalah air. Tapi kalau orang mau beristighfar, kalau suatu komunitas mau beristighfar, satu bangsa mau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian amwal, harta yang banyak. Allah gunakan kata jamak menunjukkan bahwa bukan sedikit. Amwal bukan mal. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan anak-anak, berikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan generasi pelanjut yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian kebun-kebun sebagai sumber makanan bagi manusia. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian sungai-sungai. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa manusia tidak akan diazab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan bagi suatu komunitas, suatu kaum. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau hari ini sudah meninggal, bahkan beliau sudah meninggal lebih dari 1000 tahun lalu. Maka ada satu jaminan lagi yang Allah berikan kepada manusia, bahwa kalau mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat azabnya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada manusia, pada kaum yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu berada di antara mereka. Rasulullah masih hidup, jaminan bahwa untuk keselamatan suatu kaum. Sekarang beliau sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan satu lagi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, wa hum mustaghfirun,
Dan penduduk surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin wa 'uyun, dalam jannat, dalam surga yang di situ ada uyun, ada mata air yang banyak. Akhirina ma atahum, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahum kanu, dulu mereka ketika di dunia, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka adalah orang-orang yang muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka tidur malam sedikit, mereka bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bulan puasa ini kita diajari dengan tarawih supaya kita senantiasa mendirikan malam kita setelah bulan Ramadan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sama, yastaghfirun wa hum yastaghfirun wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu sahur adalah waktu yang paling afdal untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sengaja orang TV atau orang radio itu berusaha untuk membuat acara-acara yang kadang melenakan kita dari yang namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu sahur itu adalah waktu untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala menunggu istighfar dari orang-orang yang mau beristighfar. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Adakah orang yang beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya ampuni. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran Allah juga mengatakan bahwa sifat dari orang-orang yang beriman itu adalah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang senantiasa mustaghfir, orang yang meminta ampun bil ashar, di waktu sahur, di waktu sebelum subuh. Ya, di waktu kita makan sahur itulah waktu yang paling afdal untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah selesai makan sahur, maka segera persiapkan diri kita untuk melaksanakan salat subuh. Datang ke sini, berjalan sambil beristighfar, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, selesai salat, maka lanjutkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Kemudian Allah kuatkan lagi dalam surat Hud bahwa orang yang beristighfar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan dunia. Maka kesenangan dunia, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, dan beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu summa tubu ilaihi, dan bertaubatlah, yumati'kum mata'an hasana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian mata', kesenangan yang baik. Ketika seseorang diberikan harta, tambahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin naik jabatannya, mungkin naik pangkatnya, mungkin bertambah baik taraf hidupnya, ekonominya, status sosialnya. Maka ketika semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beristighfar itu senantiasa mendapatkan mata'an hasanah, kesenangan yang baik.
Apa itu kesenangan yang baik? Ketika seseorang bertambah baik dunianya, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hartanya bertambah, ketika anaknya bertambah, ketika ekonominya semakin baik, pangkat jabatannya semakin meningkat, maka semua itu semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya, justru ketika dunianya bertambah, ketika pangkat kedudukannya naik, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, itu namanya bukan mata'an hasanah, bukan kesenangan yang baik. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya apa? Orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa dengan orang yang memberikan nikmat itu. Dia sibuk dengan nikmat itu, dia lupa untuk mensyukuri nikmat itu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dosa dan maksiatnya, kemudian diazab. Tiba-tiba dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja memang diulur, diberikan kesempatan supaya dia bertambah dosanya, bertambah ya keburukannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu saatnya akan memberikan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanah. Allah berikan kesenangan dunia. Memang dunia ini untuk kita sebenarnya. Ya. Kesenangan dunia ini untuk kita nikmati. Tapi kesenangan yang hasanah, kesenangan yang baik, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan yang apa yang di bumi ini untuk lakum jami'an, semuanya untuk kita. Dan yang baik itu lebih, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Allah berikan yang haram, ciptakan yang haram sebagai ujian bagi kita. Apakah kita bisa melewati ujian itu atau tidak? Jamaah subhanallahi, mudah-mudahan lisan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita bukan malaikat, kita manusia. An-nasu khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang senantiasa mengakui dosanya itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.